Saya nggak gila. Iya. Dari kecil saya udah dikurung. Dikurung sama siapa? Semuanya. Semua itu siapa? Memang ibu saya. Kali. Saya nggak gila, Pak. Iya. Saya Ngerti. pengen disayang Pengen disayang sama siapa? sama suami. Suaminya di mana? Tapi suami saya sering nganggur. Saya nggak sanggup kalau kontraknya habis nganggur lagi. Saya nggak Kontrak apanya? Rumahnya apa kerjanya? kerjanya. Oh, Saya kenapa? menyelamatkan anak-anak. Terima kasih telah mengklik video ini, jangan lupa subscribe. Dan hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang baru-baru ini cukup viral, yaitu kasus dari Mbak Kanti Utami yang tega membunuh 3 anaknya dengan alasan dia pengen nyelamatin hidup dari anak-anaknya. Ya, itu mungkin kasih sayang ya, tapi kasih sayang tersebut ya dilakukan dengan cara yang salah. Entah seberapa berat beban yang ada di pundaknya, namun kita sendiri tidak bisa membenarkan apa yang dilakukan oleh ibu satu ini. Ibu ini tega menggorok atau bilangnya menggosok ya karena kata itu ya cukup memilukan, kita bilang menggosok gitu aja ya. Dari cuplikan video yang tadi kalian bisa lihat bahwasanya ibu ini pengen menyelamatkan ketiga anaknya dari kerasnya hidup ya, katakanlah begitu ya. Nah, Ibu Kanti Utami ini dikenal orang yang cukup pendiam dan ya baik sih, sebenarnya baik dan pendiam, cuman sampai dia ini kalau nggak diajak ngomong dia nggak akan ngomong gitu guys, ya katakanlah pendiam gitu ya. Diketahui Ibu Kanti Utami ini mengalami depresi karena tekanan hidup yang cukup berat ya. Ya kita tahu sendiri karena sekarang masih dalam pandemi dan Ibu Kanti ini bekerja sebagai perias pengantin atau make up gitu ya. Nah sekarang kan ya untuk make up kayak pengantin ya sepi gitu kan guys ya, jadi mungkin dia tertekan dalam secara ekonomi. Dan suaminya sendiri dia ini dikabarkan sempat menganggur karena awal-awal pandemi dan sekarang dia bekerja sebagai wira swasta di Jakarta guys. Nah yang miris adalah banyak dari orang-orang atau netizen di sosial media itu mengatakan bahwasannya Mbak Kanti Utami atau Ibu Kanti ini depresi karena kesalahan dan suami. Padahal kalau kita mencari fakta-fakta tentang keluarga ini, ternyata Mbak Kanti Utami ini pernah mengalami depresi pada waktu kecil guys. Jadi bisa dibilang Mbak Kanti Utami ini memang hidupnya keras dari kecil. Dikabarkan juga dia pernah mengalami kekerasan dari orang tuanya yang dulu ya waktu masih kecil, dan mengalami penyakit mental atau katakanlah dia tuh kena mental kalau bahasanya kalau sekarang gitu guys. Dan akhirnya dia depresi. Nah singkat cerita dia ini udah sembuh guys dari penyakitnya, dari penyakit mental itu, dan beranjak dewasa hingga akhirnya menikah dan memiliki keluarga atau hidup berumah tangga gitu ya guys. Banyak netizen yang mengecam suami, atau bukan mengecap sih, atau menjudge suami dari Mbak Kanti ini karena bukan laki-laki yang baik, atau ada pesan-pesan buat cewek-cewek sekarang untuk memilih suami itu yang bener ya. Di sini gua bukan untuk membela dari suami Ibu Kanti ini, karena ya memang kondisi kita di pandemi ini kan ya cukup sulit gitu kan. Jangankan orang yang punya penyakit mental, kita aja yang punya kesehatan yang baik gitu juga kadang suka apa ya, ada gejala-gejala depresi gitu kan. Ya kasihan aja sih suami dari Mbak Kanti ini sudah kehilangan salah satu anaknya dan istrinya juga kena mental ya. Ya semoga diberi ketabahan untuk sang suami. Oke, kita akan membahas tentang kronologi dari kasus Ibu Kanti Utami. Berawal dari suara teriakan dari anak kecil, ada seorang atau perempuan yang dikenal sebagai Habibah. Nah, Ibu Habibah ini memang masih saudara dengan Ibu Kanti Utami. Katakanlah suara jeritan itu berasal dari keponakannya atau rumah dari Kanti Utami. Kejadian tersebut terjadi pada waktu Minggu pagi atau waktu subuh gitu guys. Seketika Ibu Habibah mendatangi dari rumah Ibu Kanti Utami. Waktu itu memang pintunya tidak terbuka, tapi ada salah satu kamar yang terkunci dan
ada suara teriakan minta tolong yang histeris dari keponakan-keponakannya. Nah, karena pada saat itu pintu kamar terkunci, akhirnya Ibu Habibah ini berinisiatif untuk mencari pertolongan. Nah, akhirnya ketemulah sama Bapak Iwan. Bapak Iwan sendiri mengatakan bahwasannya ia sempat congkel-congkel dari pintu rumah tersebut, namun gagal, dan akhirnya dia membuka paksa pintu tersebut dengan cara mendobraknya, guys. Dan betapa kagetnya Ibu Habibah dan Bapak Iwan ini, ternyata mereka melihat 3 orang anak dari Ibu Kanti ini sudah terkapar atau tergeletak dengan satu anak yang sudah meninggal. Diketahui Ibu Kanti ini masih menggunakan mukena dan memegang sebuah pisau cutter. Nah, karena kegaduhan atau teriakan dari Ibu Habibah ini membuat para tetangga lainnya pun akhirnya berdatangan dan beramai-ramai mendatangi rumah Ibu Kanti Utami. Nah, kedua anak dari Ibu Kanti Utami ini dilarikan ke rumah sakit, dan akhirnya Ibu Kanti ini ditanyai oleh para warga kan, ya, kenapa bisa terkejadian seperti ini. Dan Ibu Kanti ini sempat pingsan, dan ketika sadar dia sempat mencekik leher dari kedua tetangganya. Setelah mencekik leher kedua tetangga, Ibu Kanti ini sempat kabur ke jalan raya, guys. Namun akhirnya dia dibawa kembali ke rumahnya, dan singkat cerita polisi pun datang pada waktu pagi. Dikabarkan kedua anak dari Ibu Kanti Utami yang masih selamat ini memang sudah tertusuk pada bagian leher, ya guys. Untuk yang pertama tadi yang meninggal sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Nah, ketika diperiksa oleh polisi, Ibu Kanti ini ya seperti video yang tadi, ya guys. Ibu Kanti ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini memang benar, dan dia ini pengen nyelamatin anaknya dari kerasnya kehidupan ini, guys, ya. Katakanlah itu mungkin bentuk kasih sayang, ya, tapi dengan cara yang salah. Ya, semoga anaknya yang meninggal bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sendiri memang masih di bawah umur, anak kecil yang nggak tahu apa-apa, ya kan. Dan semoga kedua anaknya yang berhasil diselamatkan bisa sembuh, pulih, normal, ya, katakanlah gitu. Nah, untuk sang suami bisa diberikan ketabahan. Kita doakan saja yang terbaik.